Langkah wanita itu terhenti di tengah lorong mall. Usianya 40 tahun. Wajahnya terawat, tapi tidak lagi muda. Rambutnya disanggul sederhana, pakaian rapi tanpa usaha menarik perhatian. Ia hanya berniat berjalan sebentar, menghabiskan sore setelah menjemput anak, membeli kebutuhan rumah, lalu pulang. Namun di hadapannya, dunia mendadak menyempit. Seorang pria berjalan beberapa meter di depan. Posturnya masih sama. Cara ia melangkah, menoleh, tertawa kecil, semuanya terlalu dikenalnya. Suaminya. Di samping pria itu, seorang wanita berjalan sejajar. Usianya hampir sama, 40-an. Wajahnya cantik dengan cara dewasa. Bukan cantik remaja, melainkan cantik yang dirawat, percaya diri, dan sadar akan nilainya. Mereka tidak bergandengan tangan. Tidak berpelukan. Justru itu yang membuatnya terasa lebih nyata. Mereka berbicara dekat. Tertawa. Sesekali pria itu mencondongkan tubuh, seolah takut kehilangan satu kata pun dari wanita di sampingnya. Wanita itu, istri sahnya, bersembunyi di balik etalase toko. Dadanya terasa sempit. Napasnya pendek. Tidak, mungkin hanya rekan kerja, bisiknya pada diri sendiri. Namun ketika pria itu berhenti, dan dengan gerakan yang sangat familiar mengusap punggung tangan wanita di sampingnya, gerakan kecil yang dulu hanya ia terima, keraguan itu runtuh. Ada kedekatan yang tidak bisa disangkal. Wanita itu ingin berlari. Ingin memanggil. Ingin bertanya dengan suara tinggi seperti di sinetron. Namun tubuhnya membeku. 14 tahun pernikahan berputar di kepalanya. Pagi-pagi sunyi, percakapan seperlunya, malam yang diisi kelelahan, bukan pelukan. Ia bertanya-tanya sejak kapan jarak itu tumbuh. Apakah sejak ia sibuk menjadi ibu, atau sejak ia berhenti menjadi perempuan di mata suaminya? Pria itu tertawa lagi. Tawa yang jarang ia dengar di rumah. Wanita berusia 40 tahun itu memejamkan mata. Ada sesuatu yang runtuh pelan di dadanya, bukan amarah, melainkan kesadaran. Bahwa ada pengkhianatan yang tidak diumumkan, tidak dirayakan, tetapi perlahan mencuri sesuatu yang dulu ia kira aman. Ketika ia membuka mata kembali, pasangan itu sudah menghilang di tikungan lorong. Dan wanita itu berdiri sendiri. Di tengah mall yang ramai, dengan sunyi yang sangat pribadi. Ia duduk di bangku panjang dekat eskalator, seolah kakinya lupa cara melangkah. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu dengan kantong belanja dan wajah ringan. Dunia tetap berjalan, seakan apa yang baru saja ia lihat bukan apa-apa. Tapi bagi Sophie, satu pemandangan itu cukup untuk menggeser seluruh hidupnya. Ia menunduk, menatap jemarinya sendiri. Tangan yang sama pernah digenggam suaminya erat, bertahun-tahun lalu, ketika mereka masih muda, masih percaya cinta bisa bertahan hanya dengan niat baik. Kini tangan itu dingin, dan dadanya terasa seperti diisi batu. Tenang, bisiknya pada diri sendiri. Jangan gegabah. Sophie tahu satu hal, ia tidak boleh membuat keributan di tempat umum. Tidak hari ini. Tidak dengan mata orang-orang asing yang akan dengan cepat menilai tanpa tahu cerita. Ia bangkit perlahan, melangkah ke toilet mall, mengunci diri di bilik paling ujung. Di sana, ia membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Tidak terisak. Tidak menampar diri sendiri. Tangisnya dewasa, sunyi dan penuh kendali. 14 tahun menikah. 2 anak. Rumah yang tampak utuh dari luar. Ia mengingat bagaimana suaminya akhir-akhir ini sering pulang terlambat, ponsel yang selalu dibawa ke kamar mandi, tawa kecil yang muncul tiba-tiba saat membaca pesan. Ia menepis kecurigaan waktu itu, menyebut dirinya terlalu sensitif. Sekarang semua potongan itu menyatu. Sophie mencuci wajah, menatap bayangannya di cermin. Garis halus di sudut mata itu bukan karena kurang perawatan. Itu bekas waktu, bekas tanggung jawab, bekas kesetiaan yang dijalani sendirian. Sejak kapan aku kalah? Tanyanya pelan. Ia tidak membenci wanita itu, wanita cantik yang berjalan di samping suaminya. Yang Sophie benci adalah kebohongan yang tumbuh diam-diam di rumahnya sendiri. Ia keluar dari toilet dengan langkah lebih tegak. Rasa sakit masih ada, tapi kini ditemani sesuatu yang lain, keinginan untuk tahu kebenaran. Di parkiran, Sophie duduk di mobil cukup lama sebelum menyalakan mesin. Pikirannya penuh, namun satu keputusan perlahan terbentuk. Ia tidak akan menjerit. Ia tidak akan mengemis. Jika ini pengkhianatan, ia ingin mendengarnya langsung, tanpa drama,
tanpa panggung. Ia menyalakan mobil dan pulang. Malam itu, Sophie menyiapkan makan malam seperti biasa. Meja ditata rapi. Anak-anak makan dengan tawa kecil. Ia ikut tersenyum, berperan seperti perempuan yang hidupnya baik-baik saja. Suaminya pulang agak malam. Ketika ia masuk rumah, Sophie memperhatikan satu detail kecil. Aroma parfum asing, lembut dan bukan miliknya. Sophie mengangkat wajah. Menatap suaminya lama. "Kamu capek?" tanyanya pelan. "Sedikit," jawab pria itu singkat. Sophie mengangguk. "Besok kita ngobrol, ya?" Tidak ada ancaman di suaranya. Justru itu yang membuat udara di antara mereka menegang. Malam itu, Sophie berbaring di sisi suaminya, menatap langit-langit. Ia tidak menyentuh. Tidak ditanya. Ia menunggu. Karena Sophie tahu. Kebenaran tidak selalu datang saat kita siap, tetapi selalu datang saat kita berani menatapnya. Pagi itu, Sophie bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan dengan gerakan yang nyaris otomatis. Telur digoreng, roti dipanggang, bekal anak-anak disiapkan. Semua berlangsung seperti hari-hari lain, kecuali satu hal. Jantungnya berdetak lebih keras setiap kali ia mendengar langkah suaminya dari kamar mandi. Sophie duduk di meja makan sambil menunggu. Tangannya melingkar di cangkir teh yang sudah dingin. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, bertanya dengan tenang. Bukan karena ia tidak marah. Tetapi karena ia tahu apa yang dipertaruhkan. Anak-anak turun lebih dulu. Mereka sarapan sambil bercanda. Sophie ikut tersenyum, menyembunyikan getar di dadanya. Ketika suaminya akhirnya duduk, Sophie memperhatikan wajahnya, lelaki yang sudah menemaninya bertahun-tahun, yang kini terasa seperti orang asing. Anak-anak berangkat jam 7, kata Sophie pelan, lebih pada dirinya sendiri. Suaminya mengangguk singkat. Setelah rumah kembali sunyi, Sophie menghela napas panjang. Inilah saatnya. Aku ke mall kemarin, katanya akhirnya, suaranya lembut, hampir datar. Suaminya berhenti mengancingkan kemeja. Oh ya? Sophie menatapnya, tidak menghindar. Aku lihat kamu, dengan seorang wanita. Hening jatuh di antara mereka. Detiknya terasa panjang. Suaminya tidak langsung menyangkal. Itu saja sudah cukup bagi Sophie untuk merasakan dadanya mengencang. Teman? Jawab pria itu akhirnya. Teman kerja. Sophie mengangguk perlahan. Ia tidak menyerang. Tidak memotong. Kalian terlihat dekat, lanjut Sophie, masih dengan suara yang sama. Dan itu membuatku bertanya-tanya. Pria itu menghela napas, lalu duduk. Kamu terlalu sensitif, Sob. Kata-kata itu menusuk, tapi Sophie menelannya. Mungkin, katanya. Tapi aku istrimu. Aku ingin tahu. Itu saja. Sophie menggenggam ujung meja. Jemarinya sedikit gemetar, tapi suaranya tetap terkendali. Aku tidak ingin ribut. Aku tidak ingin cerai, ucapnya jujur. Aku hanya ingin kita jujur satu sama lain. Demi anak-anak. Ia menatap mata suaminya, mencari sisa kepedulian, sisa rasa bersalah, apapun. Pria itu memalingkan wajah. Kamu terlalu banyak berpikir. Jawaban itu tidak menenangkan. Justru sebaliknya. Sophie tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip penyerahan. Kalau memang tidak ada apa-apa, tolong jaga jarak. Aku masih istrimu. Untuk sesaat, suaminya tampak ragu. Lalu ia berdiri, meraih tas kerja. Kita bicarakan nanti. Aku terlambat. Pintu tertutup. Sophie duduk sendiri di ruang makan yang masih rapi. Tidak ada piring yang pecah. Tidak ada suara keras. Namun sesuatu telah retak. Ia memejamkan mata. Ia tahu ia baru saja menurunkan harga dirinya. Bukan karena lemah, tetapi karena ia memilih bertahan. Demi anak-anak. Demi rumah yang masih ingin ia jaga. Namun di sudut hatinya, Sophie mulai mengerti satu hal yang menakutkan. Kadang, mempertahankan pernikahan. Berarti belajar hidup dengan jawaban yang tidak pernah benar-benar diberikan. Dan Sophie bertanya-tanya, berapa lama lagi ia sanggup menahan pertanyaan itu? Anton menyetir dengan satu tangan lain menggenggam ponsel yang bergetar sejak 5 menit lalu. Nama Sinta muncul di layar.
Ia menoleh ke spion, seolah Sophie bisa tiba-tiba muncul dari kursi belakang. Padahal rumah sudah jauh tertinggal. Anak-anak sudah di sekolah. Jalanan pagi padat oleh orang-orang yang tampak jujur pada hidup mereka. Anton mengangkat telepon. "Halo," katanya singkat. "Kamu lama?" Suara Sinta terdengar rendah, tertahan. "Aku takut kamu berubah pikiran." Anton menghela napas panjang. "Aku tidak berubah. Aku hanya ribet di rumah." Sinta terdiam sejenak. Anton bisa membayangkan wajahnya. Wanita 40-an yang masih terawat, pintar menahan emosi, dan tahu kapan harus diam. "Sama sepertinya." "Kamu ketahuan?" tanya Sinta hati-hati. "Belum," jawab Anton. Tapi Sophie mulai curiga. Mobil berhenti di lampu merah. Anton menatap ke depan, melihat pantulan wajahnya sendiri di kaca. Lelaki yang tampak mapan, suami, ayah, dan pembohong yang terlatih. "Kita sudah sepakat," lanjut Anton cepat. "Tidak ada yang bercerai. Aku tidak akan meninggalkan anak-anakku." Sinta tersenyum pahit di seberang sana. "Aku juga tidak akan meninggalkan suamiku. Aku tahu posisiku." Itulah yang membuat hubungan ini bertahan, kesepakatan. Tidak ada tuntutan masa depan. Tidak ada mimpi menikah. Hanya ruang pelarian yang disepakati dua orang dewasa yang sama-sama lelah dengan rumah mereka. "Aku hanya ingin kamu lebih hati-hati," kata Sinta. "Mall itu terlalu terbuka. Sophie bisa melihat." Anton mendecak. "Aku tidak menyangka dia ke sana." "Kita ceroboh," jawab Sinta. "Tapi aku tidak menyesal." Anton terdiam. Kata itu menggantung. "Jangan bilang begitu," katanya akhirnya. "Kalau salah satu dari kita goyah, semuanya hancur." Lampu hijau menyala. Mobil kembali melaju. "Aku tidak akan minta apa-apa," kata Sinta lagi di telepon. "Aku hanya ingin kamu tetap ada." Anton tertawa kecil, getir. "Kita berdua pengecut, ya?" Sinta tidak menyangkal. Pengecut yang sadar tanggung jawab. Anton menepikan mobil sebentar. Ia memijat keningnya. "Sophie memintaku jujur," katanya lirih. "Aku tidak bisa." "Kamu tidak harus," jawab Sinta cepat. "Kadang kejujuran hanya menyelamatkan hati satu orang, tapi menghancurkan banyak hidup." Anton menutup mata. Itu alasan yang selama ini ia pegang. Alasan yang terdengar dewasa, padahal hanya cara halus untuk tetap egois. "Mulai sekarang kita lebih jarang bertemu," kata Anton akhirnya. "Sementara?" Sinta menarik napas panjang. "Aku mengerti." Namun mereka berdua tahu sementara seringkali hanya kata penenang. Telepon ditutup. Anton melanjutkan perjalanan ke kantor. Dasi dibenahi. Wajah disiapkan. Tidak ada yang tahu bahwa di antara lampu merah dan klakson pagi, dua orang dewasa baru saja memperbarui perjanjian kotor mereka, tetap setia pada rumah masing-masing. Sambil terus mengkhianatinya. Dan di rumah, Sophie menunggu dengan kesabaran yang ia kira masih cukup. Seminggu berlalu sejak pagi itu. Sophie tahu ada yang berubah pada Anton. Ia pulang lebih awal. Lebih tenang. Tidak defensif. Terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan dan kini hanya menunggu waktu menyampaikannya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Anton memanggil Sophie ke ruang tamu. "Kita harus bicara," katanya. Sophie duduk di seberang, punggung tegak. Ia sudah menyiapkan diri untuk apapun, tapi tidak pernah benar-benar siap untuk kebenaran yang diatur oleh orang lain. "Aku selingkuh," kata Anton tanpa bertele-tele. Tidak ada pengakuan dramatis. Tidak ada tangis. Kalimat itu jatuh datar, seolah menyebutkan cuaca. Sophie mengangguk pelan. Dadanya terasa kosong. Anehnya, bukan karena terkejut. Ia sudah tahu. Yang menyakitkan justru kelanjutannya. "Aku jenuh," lanjut Anton. "Cinta kita sudah lama habis. Kita sering bertengkar. Kita sudah pisah ranjang." Ia menyebut fakta-fakta itu seperti pembelaan yang sah. "Tapi aku masih menghormatimu sebagai istri," tambahnya. "Aku masih menyayangi anak-anak." Sophie menatapnya. "Lama. Kalau begitu,
Kenapa kamu memilih selingkuh? Tanyanya pelan. Anton menarik napas. Karena aku tidak ingin bercerai. Ia lalu menyebutkan kesepakatan kata yang terdengar rapi, dewasa, dan dingin. Kita tetap menikah, kata Anton. Aku akan menambah uang bulanan. Kamu tidak perlu khawatir apapun. Anak-anak tetap aku nafkahi penuh. Sophie mendengarkan, jari-jarinya mengepal di pangkuan. Sebagai gantinya, Anton berhenti sejenak, kamu jangan menuntut cerai. Jangan bikin ribut. Kita jalani saja. Sophie menghela napas, suaranya bergetar. Dan kalau aku ingin bercerai? Anton menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan hitung-hitungan. Kalau cerai, katanya, kamu tidak dapat uang bulanan. Hak asuh anak di tanganku. Aku punya sumber daya, pengacara, bukti. Kamu tahu itu. Kata-kata itu tidak diucapkan sebagai ancaman. Justru itu yang membuatnya lebih kejam. Sophie merasa ruangan menyempit. Ini bukan lagi soal cinta. Ini soal kuasa. Kamu menawariku pernikahan tanpa kesetiaan, kata Sophie lirih. Dan menakut-nakutiku dengan anak-anakku. Anton menggeleng pelan. Aku realistis. Aku bertanggung jawab. Sophie tersenyum pahit. Tanggung jawab yang kamu maksud adalah tetap nyaman. Anton terdiam. Lalu berkata lebih lembut, aku tidak ingin kamu menderita. Sophie hampir tertawa. Dengan syarat aku diam? Malam itu berakhir tanpa pelukan. Tanpa kesepakatan tertulis. Hanya dua orang dewasa yang tahu bahwa sesuatu telah berpindah. Kendali. Di kamar, Sophie menatap langit-langit. Ia memikirkan anak-anak yang tidur pulas. Sekolah. Rutinitas. Masa depan. Ia tahu pilihan-pilihannya tidak adil. Bertahan berarti menelan harga diri. Pergi berarti kehilangan segalanya. Ia bukan takut sendiri. Ia takut kehilangan anak-anak. Dan di sanalah Anton menang. Sophie memejamkan mata, air mata jatuh tanpa suara. Ia menyadari satu kebenaran pahit. Ada pengkhianatan yang tidak diakhiri dengan perpisahan, melainkan dengan kontrak sunyi. Sophie tidak langsung menjawab tawaran Anton malam itu. Ia butuh beberapa hari, hari-hari yang sunyi, diisi rutinitas yang berjalan seperti mesin. Mengantar anak sekolah. Menyiapkan makan. Membersihkan rumah. Semua dilakukan tanpa emosi berlebih, seolah hatinya sudah memilih untuk mati rasa. Di malam ketiga, Sophie duduk sendiri di kamar, memandangi dua foto kecil di meja, anak-anaknya. Itulah jawabannya. Keesokan paginya, Sophie berkata dengan suara tenang, aku setuju. Anton menatapnya sejenak, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Kita jalani saja, lanjut Sophie. Tanpa drama, Anton mengangguk. Tidak ada pelukan. Tidak ada rasa lega yang ditunjukkan. Kesepakatan itu selesai, seperti transaksi yang berhasil. Hari-hari setelahnya berubah, pelan tapi nyata. Sophie berhenti bertanya kemana Anton pergi. Berhenti mencium aroma asing di kemejanya. Berhenti menunggu malam dengan harapan kosong. Ia menutup mata, sengaja. Bukan karena bodoh. Melainkan karena ia memilih fokus pada hal yang bisa ia kendalikan. Dirinya sendiri. Sophie mulai dengan hal kecil. Ia mendaftar kelas yoga pagi, 3 kali seminggu. Pertama kali datang, tubuhnya kaku, napasnya pendek. Instruktur memintanya menutup mata dan menarik napas dalam. Lepaskan yang tidak bisa kamu ubah, katanya. Sophie hampir tertawa. Namun setelah beberapa minggu, tubuhnya mulai lentur. Bahunya tidak lagi tegang. Ia tidur lebih nyenyak. Lalu gym. Ia mengangkat beban ringan, perlahan menaikkan target. Otot-otot yang lama tertidur kembali hidup. Setiap tetes keringat terasa seperti pembuktian kecil, bahwa tubuhnya masih miliknya. Ia mengganti gaya berpakaian. Lebih pas. Lebih berani. Bukan untuk siapapun. Untuk dirinya sendiri. Anton memperhatikan perubahan itu. Kamu kelihatan beda, katanya suatu malam. Lebih sehat, jawab Sophie singkat. Anton tidak bertanya lebih jauh. Ia senang melihat rumah tenang. Anak-anak bahagia. Sophie tidak menuntut apapun.
Ia mengira segalanya terkendali. Ia tidak sadar Sophie sedang membangun dirinya kembali, bukan untuknya. Di depan cermin, Sophie mulai menyukai pantulan dirinya. Wajahnya masih 40 tahun, ya. Tapi sorot matanya berbeda. Tidak lagi menunggu validasi. Cintanya pada Anton memang sudah habis. Ia mengakuinya tanpa marah. Tanpa duka berlebihan. Yang tersisa hanyalah peran. Istri di depan anak-anak, mitra sunyi dalam rumah yang rapi. Dan di balik itu, seorang perempuan yang perlahan hidup lagi. Malam itu, setelah Anton tertidur, Sophie membuka ponsel dan menulis satu kalimat di catatan pribadinya. Aku bertahan bukan karena kalah. Aku bertahan sambil menyiapkan diriku. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, Sophie merasa kuat. Bukan karena dicintai, melainkan karena tidak lagi membutuhkan cinta yang sudah mati. Sophie tidak langsung menjawab tawaran Anton malam itu. Ia butuh beberapa hari, hari-hari yang sunyi, diisi rutinitas yang berjalan seperti mesin. Mengantar anak sekolah. Menyiapkan makan. Membersihkan rumah. Semua dilakukan tanpa emosi berlebih, seolah hatinya sudah memilih untuk mati rasa. Di malam ketiga, Sophie duduk sendiri di kamar, memandangi dua foto kecil di meja, anak-anaknya. Itulah jawabannya. Keesokan paginya, Sophie berkata dengan suara tenang, aku setuju. Anton menatapnya sejenak, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Kita jalani saja, lanjut Sophie. Tanpa drama, Anton mengangguk. Tidak ada pelukan. Tidak ada rasa lega yang ditunjukkan. Kesepakatan itu selesai, seperti transaksi yang berhasil. Hari-hari setelahnya berubah, pelan tapi nyata. Sophie berhenti bertanya kemana Anton pergi. Berhenti mencium aroma asing di kemejanya. Berhenti menunggu malam dengan harapan kosong. Ia menutup mata, sengaja. Bukan karena bodoh. Melainkan karena ia memilih fokus pada hal yang bisa ia kendalikan. Dirinya sendiri. Sophie mulai dengan hal kecil. Ia mendaftar kelas yoga pagi, 3 kali seminggu. Pertama kali datang, tubuhnya kaku, napasnya pendek. Instruktur memintanya menutup mata dan menarik napas dalam. Lepaskan yang tidak bisa kamu ubah, katanya. Sophie hampir tertawa. Namun setelah beberapa minggu, tubuhnya mulai lentur. Bahunya tidak lagi tegang. Ia tidur lebih nyenyak. Lalu gym. Ia mengangkat beban ringan, perlahan menaikkan target. Otot-otot yang lama tertidur kembali hidup. Setiap tetes keringat terasa seperti pembuktian kecil, bahwa tubuhnya masih miliknya. Ia mengganti gaya berpakaian. Lebih pas. Lebih berani. Bukan untuk siapapun. Untuk dirinya sendiri. Anton memperhatikan perubahan itu. Kamu kelihatan beda, katanya suatu malam. Lebih sehat, jawab Sophie singkat. Anton tidak bertanya lebih jauh. Ia senang melihat rumah tenang. Anak-anak bahagia. Sophie tidak menuntut apapun. Ia mengira segalanya terkendali. Ia tidak sadar Sophie sedang membangun dirinya kembali, bukan untuknya. Di depan cermin, Sophie mulai menyukai pantulan dirinya. Wajahnya masih 40 tahun, ya. Tapi sorot matanya berbeda. Tidak lagi menunggu validasi. Cintanya pada Anton memang sudah habis. Ia mengakuinya tanpa marah. Tanpa duka berlebihan. Yang tersisa hanyalah peran. Istri di depan anak-anak, mitra sunyi dalam rumah yang rapi. Dan di balik itu, seorang perempuan yang perlahan hidup lagi. Malam itu, setelah Anton tertidur, Sophie membuka ponsel dan menulis satu kalimat di catatan pribadinya. Aku bertahan bukan karena kalah. Aku bertahan sambil menyiapkan diriku. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, Sophie merasa kuat. Bukan karena dicintai, melainkan karena tidak lagi membutuhkan cinta yang sudah mati. Nama perempuan itu Sinta. Di mata banyak orang, hidupnya sempurna. Ia istri seorang pengusaha besar, pemilik beberapa perusahaan distribusi, tinggal di rumah luas dengan taman rapi dan sopir yang selalu siap. Ia dikenal anggun, cerdas, dan tenang, perempuan yang tampak tidak pernah kekurangan apapun. Namun 2 tahun lalu, hidupnya berhenti di satu titik. Kecelakaan itu merenggut kemampuan suaminya untuk berjalan.
Kursi roda menjadi bagian dari rumah mereka. Raut wajah suaminya berubah, bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena harga diri yang runtuh perlahan. Sinta tetap di sana. Ia tidak pergi. Tidak menggugat. Tidak menyerah. Ia mengantar suaminya terapi. Menandatangani dokumen perusahaan. Menjadi istri, perawat, dan penopang sekaligus. Semua orang memujinya. Perempuan sebaik itu jarang, kata mereka. Tidak ada yang bertanya bagaimana rasanya ditinggal sendirian di ranjang yang sama. Kesepian Sinta tidak datang dengan tangis. Ia datang dengan keheningan yang panjang. Suaminya masih mencintainya, itu jelas. Tapi sentuhan berubah menjadi jarang, lalu berhenti. Bukan karena tidak mau, melainkan karena tidak mampu. Dan setiap kali Sinta mencoba menutupi kekosongan itu dengan pengertian, hatinya justru semakin kosong. Ia tidak ingin meninggalkan suaminya. Ia hanya ingin tetap merasa hidup. Anton datang tanpa rencana. Mereka bertemu di sebuah forum bisnis. Dua orang dewasa yang lelah, sama-sama pandai menyembunyikan retak di balik senyum profesional. Obrolan mereka ringan. Aman. Tidak melewati batas, awalnya. Anton berbeda. Ia mendengarkan. Ia tertawa kecil di waktu yang tepat. Ia membuat Sinta merasa dilihat sebagai perempuan, bukan sebagai peran. Hubungan itu tumbuh perlahan, seperti kesalahan yang terlalu masuk akal untuk dihentikan. Sejak awal, mereka membuat kesepakatan. Tidak ada janji. Tidak ada rencana masa depan. Tidak ada pernikahan. Kita tidak akan saling meninggalkan rumah masing-masing, kata Anton. Sinta mengangguk. Aku tidak ingin merusak hidup siapapun. Oh, di rumah, Sinta tetap menjadi istri yang setia. Ia menyuapi suaminya. Menemani di ruang kerja. Mendengarkan keluh kesah yang sama berulang-ulang. Ia melakukannya tanpa keluhan, dan justru itu yang membuat rasa bersalahnya tumbuh. Namun ketika ia bersama Anton, ia bisa tertawa tanpa beban. Tidak ada kursi roda. Tidak ada tanggung jawab. Tidak ada rasa kasihan. Hanya dua orang yang sepakat untuk tidak menuntut apa-apa. Kadang, di malam sunyi, Sinta bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia jahat? Ia tidak meninggalkan suaminya. Ia tidak meminta Anton meninggalkan istrinya. Namun ia tahu, ia tetap bersalah. Hubungan itu tidak memberinya masa depan. Hanya membuat hari-hari terasa lebih ringan. Dan entah mengapa, itu sudah cukup. Sinta tahu suatu hari semua ini bisa berakhir. Ia siap. Ia sudah menguatkan dirinya dari awal. Yang tidak ia sadari adalah, di suatu tempat lain, ada seorang perempuan bernama Sophie. Yang diam-diam membayar harga dari pelarian yang Sinta pilih. 2 tahun berlalu tanpa terasa. Sophie terbiasa dengan ritme hidupnya yang baru, tenang, mandiri, tanpa ekspektasi. Ia tidak lagi menghitung hari atau berharap sesuatu berubah. Gym menjadi salah satu pelariannya. Tempat ia merasa kuat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Di sanalah ia bertemu pria itu. Usianya sekitar awal 30-an. Posturnya atletis, wajahnya bersih, sorot matanya hangat. Mereka sering berada di jam latihan yang sama. Awalnya hanya saling mengangguk. Lalu saling tersenyum tipis. Tidak lebih. Pria itu menyapanya suatu pagi. Saya sering lihat Mbak latihan sendirian. Konsisten banget. Sophie hanya tersenyum singkat. Kebiasaan. Ia tidak memperpanjang percakapan. Pengalaman mengajarkannya satu hal, keramahan sering disalahartikan sebagai undangan. Hari-hari berikutnya, pria itu tetap bersikap sopan. Tidak memaksa. Tidak mengganggu. Hanya menyapa, kadang menanyakan apakah Sophie sudah selesai memakai alat latihan. Namanya Daniel. Single. Itu ia sampaikan dengan santai, tanpa nada menggoda. Seolah hanya informasi biasa. Sophie mengangguk, lalu kembali ke latihannya. Dalam hatinya, ia sudah memasang pagar tinggi. Ia tahu dirinya masih menikah, meski hanya di atas kertas. Ia tahu usianya 40. Ia tahu terlalu banyak pria muda datang hanya untuk mencari sensasi. Dan Sophie tidak ingin menjadi permainan. Suatu sore, mereka berbincang lebih lama di area minum. Daniel bercerita tentang pekerjaannya. Tentang rutinitasnya.
Tentang betapa game menjadi pelarian setelah hari-hari yang melelahkan. Tidak ada rayuan. Tidak ada pujian berlebihan. Sophie mendengarkan, seperlunya. Ketika Daniel akhirnya berkata, "Kalau Mbak keberatan, saya nggak akan ngajak ngobrol lagi." Sophie terdiam. Itu bukan kalimat pria yang ingin bermain-main. Namun Sophie tetap berhati-hati. "Usia kita beda jauh," katanya jujur. "Dan hidup saya, rumit." Daniel tersenyum kecil. "Saya tidak mencari yang mudah." Jawaban itu tidak membuat Sophie langsung percaya. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya, yang ia kira sudah kebal, tergetar pelan. Sophie pulang sore itu dengan perasaan asing. Bukan harapan. Bukan juga cinta. Hanya kesadaran bahwa seseorang melihatnya, bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai ibu, bukan sebagai perempuan yang bertahan, melainkan sebagai dirinya sendiri. Dan itu membuat Sophie semakin waspada. Karena ia tahu, hal-hal yang datang pelan seringkali yang paling berbahaya, sekaligus yang paling jujur. Sophie dan Daniel kini sering berbincang lebih lama. Kadang tertawa kecil. Kadang saling menyemangati saat latihan terasa berat. Tidak ada janji. Tidak ada status. Namun keakraban itu cukup untuk membuat Sophie kembali waspada, karena ia tahu, hatinya mulai membuka celah. Ia tidak mengatakan apa-apa pada siapapun. Sophie terlalu dewasa untuk terburu-buru percaya. Tapi ia juga manusia. Perhatian yang tulus, atau yang tampak tulus, selalu punya cara meruntuhkan benteng paling kokoh. Suatu sore, hujan turun deras. Sophie keluar lebih awal dari game karena ada urusan. Di sebuah hotel tak jauh dari sana, matanya menangkap pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Daniel. Ia keluar dari lobi hotel, berdampingan dengan seorang wanita. Usianya sebaya dengan Sophie. Berpenampilan rapi. Terlihat mapan. Daniel tertawa kecil, lalu meraih tangan wanita itu sejenak. Akrab, terlalu akrab untuk sekadar teman. Dunia Sophie seolah mengecil. Ia tidak mendekat. Tidak memanggil. Tidak menanyakan apapun. Ia hanya berdiri, menonton, lalu berbalik pergi. Hatinya dingin. Bukan karena cemburu, melainkan karena dejavu yang menusuk. Malam itu, Sophie mencari tahu. Tidak sulit, dunia kecil, gosip cepat menyebar. Nama Daniel muncul di beberapa percakapan daring, selalu dengan pola yang sama. Game. Wanita mapan. Kedekatan singkat. Lalu berpindah. Ia bukan penjahat. Ia bukan pemaksa. Ia hanya tahu cara membuat wanita merasa dibutuhkan, lalu menikmati hasilnya. Sophie bergidik. Bukan karena marah pada Daniel. Tapi karena marah pada dirinya sendiri, karena sempat lengah. Keesokan harinya, Sophie tidak datang ke game. Ia memindahkan keanggotaan tanpa drama. Mengganti jadwal. Mengubah rute hidupnya sedikit, tapi cukup untuk memutus satu benang yang hampir menjeratnya. Tidak ada pesan perpisahan. Tidak ada penjelasan. Daniel mengirim satu pesan singkat yang tidak pernah Sophie balas. Dan disitulah segalanya berakhir. Sophie kembali pada kesunyian yang sudah ia kenal. Namun kali ini berbeda. Ia tidak pahit. Tidak kecewa. Tidak juga terluka. Ia hanya semakin sadar bahwa hidupnya tidak membutuhkan pria sebagai validasi. Bahwa ketenangan yang ia bangun terlalu mahal untuk dipertaruhkan oleh ketertarikan sesaat. Ia menikmati hidupnya apa adanya. Yoga pagi. Kopi sore. Anak-anak yang tumbuh. Malam-malam yang tenang. Sophie tersenyum kecil. Ia pernah terluka oleh cinta. Hampir terjebak oleh ilusi. Dan kini ia memilih satu hal dengan tegas, dirinya sendiri.